berharap kita semua selalu diberikan kekuatan dan juga kesehatan buat adik-adik semuanya ya. Hari ini kita mau kembali ibadah Betul, tapi ada sesuatu yang mau disampaikan ke Messi. Nah, sebelum ibadah, yuk kita coba pakai pakaian yang rapi, sudah cantik, sudah ganteng, sudah mandi. Terus jangan lupa siapkan apa? Alkitab ya adik-adik ya, dan juga buku tulisnya untuk mencatat nanti kalau ada firman Tuhannya ya. Dan jangan lupa adik-adik semuanya, yuk ajak mama papanya ya kak ya. Ibadah bareng katanya betul sekali, semua keluarga kita mau sama-sama ibadah ya. Yuk adik-adik persiapkan hati dan pikirannya, kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Dan kita akan menaikkan satu pujian, kita mau katakan memasuki gerbangnya. Adik-adik semuanya yuk bangkit berdiri ya. Kita mau naikkan pujian kita sama-sama. Gunakan kaki, tangan, dan juga mulut kita untuk puji nama Dia. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Sekali lagi ya Kak Messi ya, kita mau nyanyi sama-sama. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Adik-adik boleh silakan duduk kembali ya. Nah, sebelum kita mau mulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa ya adik-adik ya. Selamat pagi Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kalau Engkau sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat ya Bapa. Kami boleh kembali mengucap syukur untuk setiap hal yang boleh Engkau berkati ya Bapa sepanjang tidur kami semalam ya Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu, juga nanti kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kau berkati ya Bapa ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ya Tuhan. Terlebih lagi supaya kami boleh sungguh-sungguh mengikuti ibadah ini dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah Kak Andes, kalau minggu lalu kita sudah mengucapkan ke-10 firman Allah, yaitu yang poin 9 dan poin 10. Nah sekarang kita mau kembali lagi ke yang mana Kak Andes? Hari ini 10 perintah Allahnya di yang pertama dan juga kedua Kak Messi. Ya, adik-adik masih hafal nggak ya Kak kira-kira? Ya, coba yang pertama apa adik-adik? Yuk kita mau sebutkan sama-sama ya. Untuk perintah Allah yang pertama adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Oke, nah yang kedua adik-adik, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan jangan sujud menyembah kepadanya adik-adik. Betul sekali. Nah hari ini kita mau kembali memuji Tuhan Kak Messi ya, dan adik-adik semuanya yuk kita mau kembali katakan kalau roh Allah ada di dalamku. Adik-adik mari bangkit berdiri, kita menggunakan tangan kaki kita
untuk menari dan memuji nama Tuhan. Kalau Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Kalau Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Kita mau naikkan sekali lagi sama sih ya. Ya, dan semuanya terus gunakan tangan kita, kaki kita, dan juga mulut untuk puji Dia. Kalau Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Kalau Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Adik-adik semuanya, hari ini kita akan masuk ke dalam pengakuan iman rasuli. Kandes dan juga Kak Messi minta adik-adik semuanya dan kita semuanya yuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau ucapkan ya untuk pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik boleh duduk kembali. Adik-adik, sebelum kita mau bisa kelas, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian dulu yang mengatakan betapa hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini
Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Adik-adik, sebelum kita belajar firman Tuhan, yuk kita sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pada hari ini kami boleh bertemu kembali ya Tuhan. Kami boleh melakukan ibadah sekolah minggu kembali ya Tuhan lewat virtual. Tuhan, tadi kami sudah bernyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba waktunya Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau belajar firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, agar kami boleh mengerti maksud dari firman yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga kami boleh melakukan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni Tuhan untuk dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Biarlah kami boleh layak di hadapan-Mu ya Bapa, untuk melanjutkan ibadah sekolah minggu kami pada hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya, dan juga tentunya selalu sukacita. Di sini siapa yang masih bersemangat untuk mendengarkan dan juga belajar firman Tuhan? Kalau kakak masih selalu semangat adik-adik untuk membagikan firman Tuhan kepada adik-adik. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan yang ada hubungannya dengan kakak beradik. Nah, di sini siapa yang mempunyai kakak atau adik di rumah? Atau mungkin punya kedua-duanya adik-adik? Oke, sekarang kakak tanya. Di sini kakak mau tanya, gimana hubungan kalian dengan kakak atau adik di rumah? Apakah rukun? Atau berantem? Atau diem-dieman? Ayo jawab yang jujur ya. Oke, kalau misalnya hubungan kalian dengan kakak atau adik di rumah baik-baik saja, luar biasa. Nah, video kali ini yang mau kita tonton adalah video tentang kakak dan adik yang pertama di dunia. Siapa kira-kira? Ada yang tahu? Apa ada yang penasaran? Kalau belum ada yang tahu, yuk kita saksikan video berikut. Adam dan Hawa. Kemudian mengandunglah perempuan itu
lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel. "Di mana Habel, adikmu itu? Apakah yang telah kau perbuat ini? Maka sekarang engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Adik-adik, gimana tadi videonya? Menarik bukan? Dari video tadi kita bisa belajar adik-adik dari seorang Kain dan juga seorang Habel. Kain dan Habel merupakan anak dari Adam dan Hawa. Merekalah kakak beradik yang pertama di dunia. Si Kain adalah anak pertama dari Adam dan Hawa. Pekerjaannya adalah petani. Sedangkan Habel merupakan anak yang kedua, adik dari Kain. Pekerjaannya apa? Pekerjaannya adalah gembala. Suatu hari, Kain dan Habel ingin memberikan persembahan kepada Tuhan adik-adik. Persembahan yang diberikan oleh Kain dan Habel berbeda-beda. Dari Kain sendiri, Kain ingin memberikan persembahan berupa hasil dari bumi. Karena dia seorang petani, Kain ingin memberikan hasil dari tanamannya adik-adik, yaitu berupa buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Lalu Habel ingin memberikan persembahan juga sama Tuhan. Habel menyiapkan persembahan berupa anak domba
yang sehat dan juga gemuk. Dia ingin memberikannya kepada Tuhan yang terbaik. Setelah mereka memberikan persembahan kepada Tuhan, rupanya Tuhan melihat apa yang dipersembahkan oleh Kain dan Habel. Dari persembahan mereka berdua, rupanya adik-adik persembahan Habel lah yang Tuhan indahkan, yang Tuhan terima. Sedangkan persembahan Kain, Tuhan kurang tidak suka atau kurang begitu suka. Kenapa? Ada yang tahu kenapa Tuhan melakukan seperti itu? Rupanya Habel memberikan persembahan kepada Tuhan, yaitu persembahan yang terbaik, yaitu anak domba yang sehat, anak domba yang gemuk. Dan dia memberikannya yang terutama, yang terbaik buat Tuhan. Tentunya memberikannya dengan tulus, dengan sukacita. Sedangkan Kain memberikan persembahan dari hasil bumi. Namun persembahannya itu dia berikan tidak langsung pada saat itu juga. Dia memberikannya menunda-nunda adik-adik. Dia memberikan persembahan kepada Tuhan sebagian dari hasil tanamannya tadi. Karena Tuhan melihat apa yang dilakukan oleh Kain, tidak memberikan yang sulung, tidak memberikan yang terutama buat Tuhan, makanya Tuhan tidak mengindahkan apa yang Kain berikan kepada Tuhan. Jadi persembahan Habel lah yang Tuhan terima. Karena persembahan Kain tidak diindahkan Tuhan, Kain sangat iri dan marah kepada Habel. Suatu saat Habel diajak sama Kain untuk berjalan bersama-sama adik-adik. Rupanya Kain memiliki rencana yang jahat adik-adik. Kain ingin mencelakakan adiknya si Habel. Habel didorong oleh Kain dan juga dilukai adiknya sampai Habel meninggal adik-adik. Terlihat sekali betapa marahnya si Kain kepada Habel karena rasa iri yang ada di dalam dirinya Kain. Lalu rupanya Allah melihat dan tahu apa yang Kain lakukan adik-adik. Tuhan bertanya kepada Kain, "Di mana Habel adiknya?" Namun Kain tidak jujur adik-adik. Dia tidak menjawab jujur pertanyaan Tuhan. Dia malah mengelak adik-adik. Dia mengatakan bahwa apa harus dia jaga-jaga adiknya. Karena tadi Kain tidak jujur sama Tuhan dan juga dia berbuat dosa, Tuhan tentunya menghukum Kain adik-adik dengan apa yang sudah dia lakukan kepada adiknya si Habel tadi. Akhirnya, hukuman Tuhan itu berupa Kain hidup terpisah dari keluarganya adik-adik, hidup terpisah dari orang tuanya. Dia harus hidup mengembara, dia harus hidup kesana kemari, tidak memiliki tempat yang tetap, dan dia harus mencari makanan dan bertahan hidup kesana kemari. Dimanapun dia berada, dia bersusah payah untuk mendapatkan makanan adik-adik. Itulah hukuman yang diberikan Tuhan kepada Kain. Di sini juga kita bisa melihat video tadi adik-adik, walaupun Kain sudah berbuat dosa dan jahat kepada adiknya si Habel, Tuhan tetap mengasihi Kain. Di dalam kehidupannya, di dalam perjalanan hidupannya, Kain tidak akan dibiarkan mati adik-adik. Tuhan akan tetap menjaga Kain dengan diberi tanda bahwa Kain semasa hidupnya, semasa perjalanannya Kain tidak boleh dibunuh adik-adik. Itulah tanda yang Tuhan berikan kepada Kain, sehingga Kain boleh tetap hidup adik-adik. Dari kisah Kain dan Habel tadi adik-adik,
ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dan juga kita lakukan. Yang pertama, dari sifat Kain adik-adik. Tadi perilaku yang Tuhan tidak suka dari Kain adalah yang pertama, dia menunda-nunda untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Itu Tuhan tidak suka. Lalu yang kedua, Kain melawan Tuhan adik-adik. Ketika Tuhan tanya di mana adiknya, dia menjawab dengan tidak baik. Dan yang ketiga adik-adik, yang Tuhan tidak suka yaitu suatu kebohongan seperti yang dilakukan oleh Kain, berbohong kepada Tuhan adik-adik. Dia menjawab Tuhan dengan tidak jujur. Itu Tuhan tidak suka adik-adik. Yang bisa kita ambil dari seorang Habel sifatnya yaitu yang pertama, ketika mau memberikan persembahan, kita bisa memberikan persembahan itu yang terbaik buat Tuhan. Tidak menunda-nunda untuk memberikan persembahan, tetapi langsung memberikannya. Lalu yang kedua, ketika kita memberikan persembahan, kita harus memberikan dengan hati yang sukacita dan juga tentunya memiliki hati yang tulus untuk memberi. Dan yang ketiga, sifat Habel yang sangat disukai oleh Tuhan. Habel adalah seorang yang taat sama Tuhan. Jadi adik-adik di rumah harus selalu taat sama Tuhan ya, lewat firman Tuhan yang bisa kita baca setiap hari. Nah adik-adik, firman Tuhan sudah selesai saat ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini adik-adik bisa lakukan di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Yuk kita doa adik-adik setelah kita mendengarkan dan belajar firman Tuhan, supaya firman yang kita pelajari hari ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga Tuhan bisa terus menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang Tuhan suka. Yuk lipat tangan ya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pada hari ini kami sudah belajar tentang Kain dan Habel. Biarlah ya Tuhan dari firman Tuhan yang boleh kami pelajari pada hari ini Tuhan, kami boleh lakukan apa yang Tuhan inginkan. Dan juga kami boleh terus ya Tuhan belajar lagi ya Tuhan untuk bisa menyenangkan hati Tuhan lewat firman Tuhan yang kami baca setiap hari. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu taat pada Tuhan dan juga ajar kami ya Tuhan untuk kami boleh memiliki kerinduan hati ya Tuhan untuk terus belajar dan juga membaca firman Tuhan setiap hari. Dan juga ya Tuhan ajar kami di dalam kami memberikan persembahan, biarlah kami boleh memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, tidak menunda-nunda memberikan persembahan kepada Tuhan. Terima kasih buat semua kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh tetap hidup sehat, sehingga kami tetap boleh melakukan aktivitas kami di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan kami ya Tuhan. Sekarang kami mau undur Tuhan dari ibadah kami. Biarlah ya Tuhan yang boleh terus menyertai kami setiap aktivitas yang kami lakukan. Tuhan juga boleh memberikan kesehatan kepada kedua orang tua kami, adik kakak kami dan juga keluarga kami yang lainnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.